Selamat pagi, hari ini kita akan menyelesaikan topik finite fields atau lapangan hingga. Sebelumnya kita sudah belajar struktur lapangan hingganya, dan untuk sekarang kita akan melihat bahwa untuk setiap bilangan prima P, terdapat tepat satu lapangan hingga dengan orde P pangkat N. Lapangan ini disebut dengan lapangan Galois berorde P pangkat N, atau dia GF P pangkat N. Diingatkan kembali bahwa tepat satu di sini maksudnya jika kita punya dua, misalnya E, GFP pangkat N, dan E aksen, juga GFP pangkat N, maka E dan E aksen ini isomorfik. Jadi mereka secara struktur sama persis. Lalu untuk outline-nya, yang sebelumnya kita sudah belajar nomor 1, hari ini kita membahas 2, tetapi dia lebih sedikit dari yang sebelumnya. Kita akan bahas sub lapangan dari lapangan hingga, lalu eksistensi dari GFP pangkat N. Ini teorema yang sedikit nyambung untuk hari ini. Teorema ini sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi, jika E adalah lapangan dengan P pangkat N elemen, lalu dia terkandung dalam closure algebraic atau algebraic closure ZP garis dari ZP, artinya semua polinom di ZP dia mempunyai akar karena sudah dikasih closure, maka elemen-elemen E adalah seluruh akar di ZP garis dari polinomial XP pangkat N min X. Jadi ini yang kita lihat, polinom XP pangkat N min X. Dia memiliki P pangkat N akar yang berbeda. Berbeda di ZP garis. Oke, untuk materi hari ini, kita mulai dari teorema ini. Tadi materinya tentang sub lapangan dari lapangan hingga. Jadi kita punya teorema untuk setiap pembagi M dari N. Jadi M-nya membagi bilangan N. GF P pangkat N memiliki sub lapangan tunggal berorde P pangkat M. Hanya inilah sub lapangan dari GFP pangkat N. Jadi kalau kita punya GFP pangkat N, kita kumpulkan semua pembagi dari N. Kita kumpulkan semua M, lalu sub lapangan dari GFP pangkat N bentuknya hanya GFP pangkat M, di mana M-nya semuanya membagi N. Karena kita sudah tahu bahwa sub lapangan itu pasti subgrup, dan subgrup itu banyak elemennya harus membagi banyak elemen grup yang besar. Jadi pembagi ini banyak elemennya adalah yang ini P pangkat M, yang ini P pangkat N, dan kita punya jika M membagi N, maka P pangkat M membagi P pangkat N. Lalu kita berikan contoh. Contoh ini adalah lapangan berorde 16 pada contoh 2. Kita lihat dulu. Ini contoh 2. Kita punya lapangannya adalah bentuknya seperti ini, GF 2 pangkat 4, yang kita bisa lihat sebagai polinom AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, di mana ABCD-nya elemen Z2, jadi banyaknya 16. Kita juga bisa lihat mereka sebagai pangkat, yaitu 0,
1x kuadrat sampai x pangkat 14. Dan kita sudah punya sebelumnya tabel dari yang pangkat ke polinom atau sebaliknya dari yang polinom ke yang pangkat. Oke. Jadi kita sudah punya lapangan itu. Kita ingin melihat sub lapangannya. Tadi banyaknya adalah 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Yang bisa membagi 4 hanyalah pembagi dari 4 hanya 1, 2, dan 4. Jadi pembagi sub lapangannya banyaknya cuma 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 4. Jadi 2, 4, dan maaf ini harusnya 16. Jadi sub lapangannya banyaknya cuma 2, 4, dan 16. Sudah jelas bahwa yang 2, yang berorder 2, dia cuma 01. Karena 01 jika dijumlahkan dan kalikan masih menghasilkan 01 di Z2. Lalu yang berorder 16 pasti F sendiri. Jadi kita tinggal mencari yang berorder 4. Nah, untuk sub lapangan yang berorder 4, depannya pasti 0. Salah satu dari 4 elemen itu pasti 0. Kita tinggal cari 3 lagi. 3 elemen yang tak 0 ini pasti merupakan subgrup siklik F bintang yang berorder 3. Kita ingat bahwa sebelumnya F bintang ini dibangun oleh X. Jadi dia tadi isinya F bintang bisa kita lihat sebagai ini 1x kuadrat sampai x14, ini F bintang. Dia dibangun oleh X. Jadi kita punya x pangkat 15-nya 1. Lalu elemen sub lapangannya pasti yang berorder 3. Nah, tadi karena x pangkat 15 sama dengan 1, kalau berorder 3, kita harus pilih 1, x pangkat 5, dan x pangkat 10. Dan dengan tabel didapatkan bahwa x pangkat 5 ini x kuadrat plus x, dan x pangkat 10 ini x kuadrat plus x plus 1. Jadi untuk mencari sub lapangan begitu caranya. Kita lihat pakai pembangkitnya. Bisa lebih kelihatan jelas di sini. Order dari lapangan F adalah 3 pangkat 6, yaitu 729. Lalu kita misalkan pembangkit dari F bintangnya adalah alfa. 3 pangkat 6 berarti yang pembagi 6 cuma 1, 2, 3, dan 6. Jadi dia 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 6. Lalu isinya apa? Isinya yang pertama pasti 0, tinggal kita lihat sisanya. Nah, kalau 3 pangkat 6 itu 29, maka 3 pangkat 6 min 1 itu 728. Seperti tadi kita waktu 16, 2 pangkat 4, kita cari sehingga x pangkat 15 sama dengan 1. 15 ini didapat dari 16 min 1 atau 2 pangkat 4 min 1. Jadi sekarang kita cari dari 3 pangkat 6 min 1 yaitu 728. Kalau isinya 2, 728 cuma perlu dibagi 2. Jadi dia dibangkitkan oleh alfa 364. Jadi untuk GF3 isinya adalah 0,
alfa pangkat 364 dan alfa pangkat 364 kali 2 yaitu 728. Tadi X pangkat 728 itu pasti 1. Seperti sebelumnya, X pangkat 15 itu 1. Jadi yang X pangkat 2728 ini 1, yang ini 0, 0. Dan untuk jadi sub lapangan, kalau dijumlahkan dia harus masuk di situ juga. Jadi 1 tambah 1 harus masuk di lapangannya, sub lapangannya, maka satunya pasti 2. Karena 1 ditambah 1, 2. Jadi X pangkat 364 ini adalah 2. Lalu, untuk yang isinya 9, yang 728-nya kita bagi lagi 8. Jadi 728 dibagi 8 itu 91. Jadi pembaginya 91. Jadi dia isinya 0, X pangkat alfa pangkat 91, alfa pangkat 182 dan seterusnya. Sampai alfa pangkat 728. Hal yang sama juga berlaku untuk GF27. Jika GF27 berarti 728-nya dibagi dengan 728 dibagi dengan 28. Dia 2 dibagi dengan 26. Jadi untuk GF3 728-nya per 3. Untuk GF9 728-nya dibagi 8. Untuk 27 728-nya dibagi dengan 26. Dan untuk 729 728-nya dibagi 728. Jadi dibaginya banyaknya orde ini dikurangi 1. Oke.